Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Saya masih bersama sahabat saya ini dengan Wowo Sangkala. Ini apa namanya? Dibully lagi nih Crazy Rice dari Cenanggung nih Pak ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Wowo. Dan hari ini saya bersama Dr. Triagus Warsa. Selamat pagi Dok. Pagi. Sehat banget Dok ya. Alhamdulillah. Seger banget kelihatannya nih. Dok, Padahal belum gajian. Dan satu narasumber kita ini Dok bukan dokter ya, Pak Am Surapati ya. Iya. Pak Am Surapati itu ketua Saya di KLPI, Pak. KLPI. Apa tuh Pak KLPI? KLPI ini Kebugaran Lansia Pralansia Indonesia. Oh, Kebugaran Lansia Pralansia Indonesia. Dan Pak Am sebagai sekretaris nasional ya. Sekretaris nasional. Selamat datang Pak Am ya, tempat bergabung. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal waspada PTM bagi lansia dan juga bagi usia produktif. Nih PTM nih penyakit tidak menular. Ya. Nih dokter ini punya PTM. Dokter Triagus ini punya penyakit tidak menular. Apa tuh? PTM-nya PTM apa nih? Handsomnia. Oh. Jadi beliau ini punya penyakit ganteng yang tidak bisa ditularkan ke orang lain. Oh. Ya udah terlanjur kan, itu terlanjur ganteng. PTM tuh apa sih, jenis apa penyakitnya itu Dok? PTM tuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nah, Kalau kita lihat kan PTM itu ya sudah tahu tuh penyakit tidak menular. Yang paling sering banyak di masyarakat satu, ya. sakit gula atau diabetes. Itu tidak menular. Tidak menular. Stroke tidak menular. Darah tinggi Tidak tidak menular. menular. Sakit jantung Tidak menular. tidak menular. Sakit gigi Cancer tidak menular. tidak menular. Banyak ya. Iya, jadi penyakit yang memang tidak ditularkan oleh infeksi. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan penyakit tidak menular. Itu Tidak yang menular. sering banyak di masyarakat. Termasuk orang dengan gangguan jiwa pun ada penyakit tidak menular. Itu jadi banyak. Jadi dok, apa bedanya sih dok penyakit tidak menular dengan penyakit yang menular? Kalau penyakit yang menular itu kebanyakan karena infeksi yang disebabkan oleh kuman, virus, ya, kemudian dan lain sebagainya. Artinya disebabkan oleh mikroorganisme. Tapi kalau penyakit yang tidak menular itu kebanyakan lebih disebabkan oleh pola hidup. Pola hidup Iya, ya. betul. Terus bahaya mana sih dok? Kalau disebut bahaya mana nih penyakit tidak menular atau menular itu sebenarnya tergantung dari si individu atau si orang tersebut. Nah, kan gitu. Contoh seperti yang pernah kita tadi diskusikan misalnya. Kalau sekarang itu kan pola penyakit tidak menular itu bukan hanya menjelang 50 tahun ke atas, kan tidak. Sekarang ini kebanyakan adalah justru usia-usia 30, 40 sudah mulai terkena tuh penyakit-penyakit tidak menular ya. Contoh kalau di usia produktif kena penyakit tidak menular dan itu mengganggu aktivitas kesehariannya, tentunya dia akan banyak merugikan kehidupan dia, kan gitu. Dan kebanyakan penyakit yang tidak menular itu tidak bisa disembuhkan tetapi bisa terkontrol. Gitu ya. Tetapi kalau penyakit menular itu biasanya kan seperti kemarin nih kita nih diserang Covid. Nah, itu kan kita punya masa gitu loh kan. 2 tahun kita benar-benar kolaps semua kegiatan. Alhamdulillah di tahun 2023 ini kita kembali semua Dampaknya punya menular tuh, semangat. Dok. Iya. Dampaknya bokeh semua tuh. Itu kan? dia. Makanya kan kalau tadi bahaya mana ya tergantung dari si individu tersebut. Oke. Gitu. Kaitannya ini kan kalau seandainya kita ngomongin penyakit menular tidak menular, kelihatannya lebih banyak yang tidak menular penyakitnya ketimbang yang menular. Iya. Lalu ini kan bertepatan dengan Hari Lansia nih Dok, ya. Bagi para lansia, penyakit tidak menular ini seperti apa sih bahayanya Dok? Bagi para Kebanyakan lansia? sampai saat ini dari data itu kebanyakan kan sakit gula, darah tinggi, stroke, jantung, PPOK itu banyak sampai sekarang. Sangat tinggi di mereka di usia-usia lansia tersebut. Oh gitu ya. Iya betul, makanya
kalau kita lihat grafik, otomatis usia di atas 40 itu sudah mulai waspada. Apalagi kalau sudah menjelang 50 tahun, itu sebenarnya kita perlu melakukan medical check up nih untuk tahu kira-kira ada nggak sih kan gitu. Kita kan masih sehat-sehat saja, tetapi nyatanya kita terkena seperti itu. Contoh secara tidak langsung, asam urat kita tinggi. Secara tidak langsung kolesterol kita tinggi. Secara tidak langsung karena banyak pekerjaan dan lain sebagainya, tekanan darah kita tinggi. Nah ini kan udah waspada. Nah ini termasuk hal-hal yang mengancam penyakit yang tidak menular. Kan gitu. Oke. Nah ini kaitan sama lansia nih bro. Nah, Lansia ini kan kalau seandainya bukan cuma lansia ya, mohon maaf, misalnya kalau dokter Tri ini di usia-usia yang pensiun, ada orang katanya yang tadinya sehat-sehat aja, ketika dia pensiun sakit, karena por sindrom, ya kan? Ya. Ini di sini ada Pak Am nih, Pak Am nih ahlinya lansia nih kan. Pakar lansia Jadi ya. pakar aki-aki, pakar ini gitu kan. Nah, Gimana, Pak jadi di peringatan Hari Lansia, nih Pak Am sebagai sekretaris KLPI ya kan di tingkat nasional. Makna tema peringatan Hari Lansia tahun ini tuh apa sih Pak artinya? Kalau secara umum Nah. di nasional ini lebih kepada temanya tema pembinaan dan pemeliharaan. Enggak gini, lansia terawat, Indonesia bermartabat. Nah ini temanya nih, ya. yang gitu tuh. Kalau bisa lansia terawat, jadi jelas kalau lihat dari sisi lansia ini orang-orang lanjut usia, dari batasannya usia 60 tahun ke atas, rata-rata memang kata Pak Haji tadi bahwa memang di usia segitu udah rentan dengan beberapa penyakit. Nah, dengan misalnya keluarga lansia ini ada yang sakit, spontan keluarganya juga menjadi tidak nyaman. Ya, Nah, Dan sakitnya lansia ini secara otomatis menjadi beban negara untuk pembiayaan. Sehingga ketika lansianya sakit, Indonesia menjadi secara negara, secara nasional terbebani. Nah, apabila para lansianya sehat, insya Allah beban negara berkurang. Sehingga apabila lansianya sehat, Indonesia lebih bermartabat. Dilihat dari sisi umum, sehingga kami di KLP ini lebih menitik beratkan pada bagaimana memelihara kebugaran para lansia dan bagaimana mengajak para lansia ini untuk sadar ingin memeriksakan kesehatan secara rutin. Nah ini yang agak bebannya Pak Dokter ya. Para lansia ini enggan diajak keluar rumah. Oke. Tapi Pak Am, seseorang itu dikatakan lansia, batasan usianya? Kalau menurut undang-undang ya 60 tahun ke atas. 60 tahun ke 60. atas. Kalau 45 sampai 59 itu maksudnya pralansia. Pralansia. Makanya kita di KLPI ada lansia, pralansia. Pralansia. Maksudnya pra. Kita ini maksudnya praji. Lu pra lu. Gua kan pemuda. Gua pemuda. Gua kalau buka pemuda. Jadi gua doang nih yang lansia aja. sama dokter Tri, pralansia. Enggak, Ah. pemuda karena ikutan ke pemuda itu. Oh, ikut pemuda. Gua berdua pemuda. Tapi kalau ukuran WHO pemuda itu sampai batasan 60 tahun ke atas. Oh, WHO. Nggak jadi lagi. Semangatnya malah. Kalau gitu Nggak jadi lagi. Nah, ini nih soal semangat. Yes. Pak Am ya. Saya pernah mendengar ada organisasi lansia itu yang menurut saya justru hilang semangat. Misalnya gini, namanya apa ya? Dulu tuh ada si Lumintu. Lumayan hitung-hitung tunggu usia gitu loh. Maksudnya jadi kesannya orang cuma nunggu meninggal gitu kan. Padahal seharusnya kan dia diberikan harapan seakan-akan akan hidup 1000 tahun lagi gitu kan. Organisasi pun ya harusnya memberikan semangat sehingga tetap pada pemikiran gitu loh kan. Konsep pemikirannya itu bahwa dia tidak cepat mati, ya kan. Nah, ini juga akan membebani kan, Dok. Yang seperti itu. Ya kan gitu. Mungkin ada teknik-teknik kebugaran ya. Nah, bagi para di seperti apa? lansia ini ada moto, Pak. Moto KLP ini motonya Luna Maya, Pak. Luna Maya. Luna Apa Maya. tuh, Pak? Lanjut usia namun masih tetap bergaya. Oh. Ya Kemudian kan? pasangan kan Ariel. Iya, ya. Semua ini bisa bergaya dan sehat karena atas ridho ilahi Ariel gitu. Bisa Pak Haji ya. Bisaan. Memang bangga kan? Pak, tapi usia apa artinya orang yang sudah lansia itu umumnya mereka terkena penyakit menular apa tidak menular, Pak? Tergantung dari pola hidup yang pertama. Oke. Sehingga para lansia ini begitu KLPI sekarang mau mencoba
melebarkan sayap. Di usia KLPI yang 3 tahun ini Pak, sejak berdirinya KLPI, ini sudah menyebar di 26 provinsi Pak. Dan baru tadi malam Kalimantan Timur melalui Pak Sekdanya melaporkan bahwa Kalimantan Timur ingin dibentuk pengurus KLPI provinsinya. Sehingga mungkin dalam selepas dari Fornas nanti di Bandung, Juli nanti, kita akan mencoba berkunjung ke Kalimantan Timur untuk mencoba menggarap bagaimana lansia-lansia di Kalimantan Timur juga tersentuh. Yang pertama tadi kata Bapak bahwa bagaimana ini resep-resepnya. Yang pertama mereka diberikan semangat. Ya. Diberikan semangat. Bagaimana membuat lansia ini smart. Smart ini sehat, semangat dan produktif dan bermartabat ujungnya. Kan banyak sekarang ya. Yang udah lanjut, terus dia menikah lagi. Nah, Jadi itu salah satu. betul. Kayak gini, ini bukan jangan dulu negatif. Iya, betul. Maksudnya kan soal semangat. Saya sepakat Ji, sepertinya Ji ya, lansia ini nggak cukup Ji. Kalau cuma dikasih semangat, dikasih sanguan juga Ji kalinya Ji. Dikasih beras gitu Ji, nggak cukup. Baru. Mesti dikasih yang lain. Maaf. Karena kalau untuk laki-laki katanya meskipun di usianya lansia, soal kelelakian ini jangan diragukan. Ini Dokter Tri, gue pengen tahu sih seperti apa sih kalau untuk laki-laki stamina ya, soal stamina. Ada penurunan nggak soal batas usia? Kalau kita lihat secara kedokteran bahwa laki-laki itu di usia 60 biasanya andropos. Andropos. Ya, andropos. Jadi hormon testosteronnya sudah mulai menurun. Jadi kalau dikatakan misalnya makin katakanlah usia 60 tahun ke atas makin jos misalnya, itu mungkin ada beberapa kasus saja. Dan itu jarang. Ya, artinya kan kita nggak ada data yang mengatakan hubungan gitu ya usia dengan ini secara keseluruhan seperti apa kan tidak. Tetapi ada masanya, contoh kan tadi kalau perempuan itu sekitar 40-an gitu kan. Itu udah menopause. Ya. Tapi kan itu jangan kemudian bicara, oh ini ada yang 45 masih, ada yang 50 masih dapat. Itu kan personal ya. Tapi pada prinsipnya secara ilmu pengetahuan, wanita atau perempuan itu 40 tahun, laki-laki 60. 60. Kalau setelah di atas 60? Ya di atas 60 artinya bonus. Kan untuk kehidupan itu ya. Bonus kan itu tergantung dari kondisi dia sebelum lansia. Lalu menjalani kehidupannya, menjaga olahraganya, stamina-nya kan gitu. Kan tugas Pak Am kan? Betul. Untuk para lansia ini supaya tetap seger. Kalau bukan tugas Pak Am aja, tapi tugas kita semua. Iya, secara organisasi loh Pak. Secara organisasi. Secara organisasi ya. Kalau seandainya Pak Am sukses di organisasi ini membuat para lansia tetap seger, nanti akan banyak yang kawin, Pak. Lagi ya kan udah meskipun udah pada tua kan begitu. Karena semangatnya kan tinggi. Iya. Itu Pak, kalau yang di lansia kan ini ada yang dibolehin sama yang enggak nih. Dilakukan oleh para lansia untuk menjaga kebugarannya, Pak. Lansia ini tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat. Apalagi pergi ke tempat gym, fitness, ingin membentuk otot. Sudah nggak boleh. Kalau cuma kebangetan. Atau ngedorong dump truck, ya kan? Ada aja Pak yang ingin kelihatan tapi lebih atletis misalnya kan, karena semangat. Kedua juga biasanya rata-rata lansia agak susah tidur. Nah, bagaimana ini memberikan pemahaman pada para lansia untuk dia mau tidur dengan teratur. Karena jam tidur yang terlalu malam juga ya Dok mungkin bisa menurunkan fungsi faal tubuh sehingga memancing beberapa penyakit yang muncul. Karena semua manusia ada kemungkinan sakit penyakit apapun ada, tergantung nanti berkembang atau tidak gitu Dok ya. Seperti itu. Tapi Pak Am, problem yang paling utama menangani lansia ini apa sih Pak Am? Secara psikologis biasanya lansia ini komunikasinya tidak nyambung Pak. Sering tidak nyambung. Keinginan dia dengan keinginan misalnya anaknya nih. Jadi ngobrol antara lansia dengan anak yang muda, udah bahasanya nggak nyambung. Nah, supaya nyambung, supaya pikirannya bergairah dan sebagainya, maka kita undang di sebuah kegiatan lansia, apa bentuknya senam atau temu apa. Dengan mereka berkumpul sesama lansia, itu aura semangat hidupnya muncul. Dan ngobrol ke lansia dengan lansia nyambung, Pak. Contoh gini, zaman saya dulu tidak ada istilah bahasa jadul. Nah, sekarang muncul bahasa jadul. Kan bahasa kita dan bahasa anak-anak udah pada nyambung lagi. Seiring dengan waktu itu sehingga putusnya komunikasi lansia dengan generasi muda menyebabkan juga putusnya hubungan emosional.
Nah, sebetulnya para lansia ini lebih kalau kita peduli sekali pada lansia, sebetulnya bagaimana mereka membuat bahagia pikirannya. Itu Tapi dia. Pak Am, di masyarakat kan itu sering kita dengar tuh Pak Am ya, bahwa seseorang itu kalau usianya sudah lanjut, itu maka sikap, perilaku dan itu kembali ke anak-anak, itu mitos apa fakta Pak? Tergantung dari pertama pola hidup dan kebiasaan. Biasanya menjadi background Pak Dokter ya. Kalau yang dari awalnya itu sama sekali tidak pernah melakukan kebugaran dari awal, memang secara umum banyak lansia yang menurut teori kesehatan mudah pikun dan tidak nurut tadi gitu ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa terlatih dari sejak muda, bahkan begitu menjelang usia lansia, makanya kita sangat care terhadap pra lansia. Karena lansia ini harapan masa depan, Pak. Siapapun itu, kalau Allah Tuhan mengizinkan kita menjadi lansia. Akan menjadi lansia. Semua lansia itu pasti, Pak. Pasti. Ya, semua akan lansia pada waktunya. Harapan masa depan. Iya kan, semua akan lansia pada tapi waktunya. mungkin Pak Am, mungkin ada persiapan kali. Apa yang harus dilakukan orang-orang yang memasuki usia pra, memasuki menuju lansia tadi. apa sih yang harus dilakukan? Apa saja? Apakah memperbanyak istri atau gimana? Gimana Pak Dokter? Kalau menurut saya, Dokter Tri minta Pak Laring nih dari gua. Kalau saya acara minta Pak Laring nih. kalau Minta menurut saya sih persetujuan. yang tadi itu yang pertama diajak para lansia ini tetap melakukan gerak. Karena ada teori nanti dokter yang menjelaskannya. Kalau dalam 2 minggu lansia tidak melakukan aktivitas berolahraga misalnya, itu kepadatan tulang dan kepadatan otot menjadi berkurang, Dok. Ya. Sehingga dengan menurunnya kualitas tulang dan ini tentu daya tahan tubuh misalnya dari berdiri tegak menjadi miring, atau dari jongkok menjadi berdiri susah. Itu akibat karena kurang bergerak. Karena udah pada kaku-kaku. Nah, sehingga iya kita kan, tetap gitu. eksis di 2 kegiatan KRPI ini. Yang pertama kegiatan meningkatkan kebugaran melalui olahraga, senam salah satu atau jalan. Ya. Kemudian bagaimana kegiatan sosial? Kegiatan sosial ini seperti yang kami lakukan baru pulang kemarin di Kabupaten Badung dan Buleleng, itu screening test Pak Dokter. Screening test lansia. Dan Kabupaten Badung ini mungkin satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memfasilitasi lansia. Mereka yang usia 60 tahun ke atas per bulan dapat 1 juta, Pak. Nah, ini kalau di Banten atau mungkin di sini belum ada, Pak. Gini. Kita berharap Pak PJ ngedenger ini nih. Nah. Ini kan bisa menjadi inspirasi juga. Apalagi kita mau masuk usia pra, Ji, ya. Apalagi kita kan nanti ketika kita lansia udah ada program itu. Kan lumayan 1 juta, Bro, sebulannya kan. Yang gitu. Gimana program itu supaya kita dorong, Pak? Ya, barangkali kita dari pemerintah Provinsi Banten secara umum ada baiknya kalau kita sowan ke Bali, khususnya di Kabupaten Badung, seperti apa manajemen mereka mengemas bahwa pengelolaan lansianya. Sehingga kemarin acara screening test ini bukan hanya screening test Pak Dokter, tapi ada aura agamanya di situ muncul, aura seninya ada, sehingga enjoy dan funnya para lansia dikumpul di tempat itu luar biasa. Saya merinding. Nenek, kalau pikun itu juga bukan termasuk PTM ya, Dok ya? Pikun itu termasuk PTM bukan? Pikun tinggal kita lihat. Jadi kan pikun atau bahasa kita demensia. Itu kan ada yang disebut dengan demensia senilis. Artinya itu demensia yang memang terjadi karena usia, gitu kan? Ada demensia pada usia produktif. Contohnya Alzheimer kan itu. Ya, betul. Jadi kalau dikatakan demensia ya tinggal kita lihat definisi demensianya. Jadi tapi termasuk PTM juga dia. PTM ya. Iya, tetapi kan ada karena infeksi gitu ya. Nah, itu juga bisa juga. Jadi boleh dikatakan untuk batas tegas PTM atau tidak tergantung kita lihat apa jenis ininya, ini penyebabnya gitu. Gini, sorry, gue nanya dulu satu, mumpung ingat. Nanti kalau udah nggak ingat, Biar lupa namanya. gue aja yang lupa, Ji. Kalau seandainya udah nggak ingat, lupa namanya. Nah, kalau udah lupa ini kan nggak bisa diantar. Betul. Pikun juga sama kan, karena memang menua orang pikun. Ada nggak pencegahannya, Dok? Pencegahan supaya tidak pikun, katanya kan gini. Catur itu kan termasuk salah satu kategori olahraga. Olahraga otak katanya kan, olahraga yang tidak berkeringat. Dengan catur ini katanya untuk menekan menjauhkan kepikunan. Bener apa enggak tuh, Dok?
Ya, kalau kita lihat tadi pikun atau demensia tersebut tadi, kalau misalnya demensia dia senilis, tentunya sesuai dengan perkembangan otak, hanya saja bukan dicegah, tetapi kita memperlambat lah. Memperlambat kepikunan atau boleh dikatakan supaya ketika dia lupa sesuai dengan usianya kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan mencegah ya, lebih ke arah inilah ya, artinya memperlambat lah. Memperlambat ya. Ya, jadi tapi kan sebenarnya bukan olahraga catur aja, dengan kita membaca buku, dengan kita bersilaturahmi, dengan kita melakukan aktivitas lain, kita akan membuat Ngisi kita, TTS. Iya, artinya sesuatu yang positif lah. Sesuatu Itu yang pasti ya, betul. Itu pasti akan meningkatkan daya ingat. Saya ingat. Dibandingkan kita misalnya sendiri, mungkin kita hanya bergulat dengan mungkin kebiasaan hanya katakanlah orang mancing gitu, mancing saja kan nggak juga. Tapi kalau dengan memancing itu kita ketemu teman-teman, kita cerita dan lain sebagainya, ini kan kembali mengulang apa sih dulu nostalgia yang pernah kita Kan mancing nggak di kolam terus dong. Ada juga yang mancing di tempat karaoke. Iya. Mancing kote. Ji, artinya kegiatan positif lah ya. Ji, kan catur itu olahraga otak. Berarti kalau orang nggak suka main catur, berarti orang nggak punya otak berarti, Ji. Bukan nggak punya otak. Jadi nggak gini. Ini kan pikun ini level selanjutnya dari lupa. Begitu kan dok? Ya. Kalau orang udah pelupa, kesulitannya kan pikun. Ya. Contoh misalnya Kacamata. handphone ketinggalan. gua lagi aja ini. Ya kan? Pagi-pagi nyari handphone ketinggalan, ya kan? Sempet juga kacamata taruh di sini, dicari kemana-mana. Padahal kacamata ada di jidat gitu kan? Ini udah mulai nih. Yang kayak gini-gini. Nah, pencegahan tadi kan supaya memperlambat. Itu apa sih yang harus dilakukan dok? Yang selain kan apa yang jaga kita pola lakukan, hidup sehat ya. Apa yang kita lakukan, aktivitas kita yang kita lakukan kan itu kadang-kadang tanpa kita ingat pun kita sadar biasanya ini ya kita latih terus. Dilatih terus. Dilatih terus. Melatih ingatan. Terus pikun itu genetik apa? Ya tadi saya katakan, ya kita kan misalnya naik motor nggak pakai helm jatuh, kita kan juga nggak sadar kan, itu lupa kan. Nah tapi kan itu kemudian kita ingatkan lagi kejadiannya apa, lama-lama dia kembali ingat dengan suatu peristiwa tersebut. Jadi ya tinggal tadi saya katakan bahwa ya kita tinggal dilihat apa nih etiologi atau penyebabnya. Gitu. Oke. Tapi kalau kita bicara sekarang dengan disambungkan dengan hari lansia, tentunya yang kita bicarakan adalah demensia senilis kan gitu. Demensia yang terjadi karena usia. Nah sekarang kan kalau kemarin itu di 2018 ke bawah gitu, angka harapan hidup itu 65 tahun. Sekarang kan sudah bertambah lagi 71,5. Waduh. Nah, semakin banyak penderitaan, Dok. Semakin lama berarti penderitaan. Oleh karena itu kan sekarang kan berarti rata-rata katakanlah 72 tahun rata-rata katakannya. 72 tahun. Artinya kita yang harus melihat, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Am bahwa ingat nih apalagi kalau pegawai-pegawai rata-rata usia misalnya 58, 60, 65 pensiun gitu kan. Nah, itu kan artinya masa pensiunnya itu ya harus lebih produktif kan begitu kan. Sampai nanti entah umur berapa ditutup usianya kan seperti itu. Ya. Jadi harapan hidup itu di 72. Sekarang udah dikurang. Bukannya itu udah perjuangan hidup, Dok? Hampir mencapai 72, Pak. Kan dari pandangan hidup, lalu pegangan hidup, ya kan? Perjuangan hidup. Lalu perjuangan hidup. Ngomongin lansia. Ini kan tadi lansia ini sebaiknya mereka ini bergaul. Bertemu satu sama lain. Kadang-kadang saya, mohon maaf, mungkin saya kemarin habis pulang kampung ke rumah mertua. Mertua saya itu paling tua di kampung itu. Di usia 80 lebih, masih segar. Masih mau ke kebun, masih mau bertani. Usia 80 tahun lebih, mertua saya. Dan dia bilang, saya ini adalah orang yang paling tua dan udah nggak punya teman. Nah, ini kategori nggak punya teman. Artinya dia sebetulnya bisa berteman dengan yang usianya lebih muda, banyak anak, banyak cucu, bergaul di wilayah situ. Lalu ada juga orang tua yang dimasukkan ke dalam panti. Ya kan? Di panti ini juga kan katanya banyak program-program. Ini plus minus seperti apa sih, Pak?
yang di panti dan yang tidak di panti? Baik Pak, terima kasih. Kalau lihat dari secara psikologis Pak ya, dan secara nilai kemanusiaan memang kurang elok kalau lansia, orang tua kita misalnya, orang tua kita dititipkan ke panti, karena di situ ada beberapa dimensi yang terputus, terutama dimensi komunikasi antara anak dan orang tua. Ya. Silaturahmi. Tetapi lantas kita melihat juga seberapa mampu anaknya itu berada di rumah untuk menangani orang tua, Merawat ya. Misalnya anaknya bekerja sehingga ditinggal, tidak ada orang di rumah. Ya, ini juga masalah. Kemudian juga apakah SDM anaknya ini paham terhadap bagaimana merawat lansia? Ini juga masalah. Sehingga memang ada plus minus Pak. Plus minus dititipkan ke panti dan tidak ke panti. Tetapi kalau boleh saya mengatakan bahwa yang eloknya itu tetap dirawat di rumah. Secara psikologis kurang ini, lansianya sendiri merasa terasing. Tapi gini juga Pak Am. Jadi saya juga sepakat sebenarnya sama Pak Am bahwa menitipkan orang tua ke panti sesuatu perbuatan yang kurang baik lah. Saya sepakat kalau itu. Tapi kan kenapa orang kemudian mau? Karena pemerintah juga menyiapkan itu Pak, harusnya bubarkan saja panti itu sehingga orang tidak bisa menitipkan orang tuanya ke panti Pak. Mungkin bukan begitu cara berpikirnya. Jadi gimana? Iya. Kalau dibubarkan mungkin barangkali kurang pas. Karena tadi itu ada kalanya anaknya dari lansia ini juga tidak memiliki SDM untuk merawat. Sehingga daripada terlantar, memang ada baiknya untuk dititipkan. Mungkin sifatnya begini saja, kunjungan, dia kalau senang di sono silahkan, enggak juga pulang. Jadi panti itu jangan dibikin seperti penjara. Lebih kepada tempat mereka bergaul, berorganisasi. Di situ banyak kegiatan yang terorganisir, mungkin kan begitu. Dan di panti ini saja. Di panti ini Dok mungkin sudah tersiapkan untuk pelayanan kesehatan yang rutin, kemudian ada semacam yang membantu lah, semacam asistennya yang merawat, memandikan dan sebagainya. Kemudian nutrisi mereka juga terpelihara mungkin di situ. Iya, secara Ji, saya sebenarnya tadi tertarik dengan statementnya Pak Dr. Tri, bahwa usia 40 tahun itu usia di mana penyakit mulai datang. Kemudian Pak Tri menyarankan usia 5 tahun untuk medical check up. Ini kan nggak segampang itu, karena gini, banyak orang Dok takut untuk medical check up karena udahlah keluar duit, kemudian jadi kalau tahu penyakitnya apa jadi tambah takut, jadi sindrom ya. Jadi udahlah keluar duit, tahu penyakitnya jadi tambah double nih Dok. Nah, gimana cara kepikirannya? Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya malah yang tadinya nggak sakit jadi sakit. Itu kan problem Dok. Iya. Oke, jadi sama kalau kita mendebat misalnya medical check up itu apa sih? Tinggal kita masing-masing orang kita mau lihat nih, medical check up untuk apa? Medical check up itu kan sebenarnya apa? Untuk melihat kondisi kita. Ya. Kedepannya itu mau seperti apa sih kita akan berbuat kan gitu. Nah kalau orang berpandangannya kalau nanti saya medical check up saya ketahuan penyakit nih. Betul. Tinggal dipikirkan dan lain sebagainya, berarti itu udah asumsi salah ya. Sama seperti tadi berdebatnya kita. Panti jompo itu masih diperlukan apa enggak sih? Ya itu plus minusnya tetap ada. Jadi semua apa yang kita lakukan itu pasti ada plus minus, tergantung dari sudut pandang mana kita akan melihatnya. Gitu loh. Ya kalau kita seperti kita ya orang-orang kesehatan atau orang yang seperti Pak Am yang bergelut di dalam bidang lansia misalnya akan paham bahwa dengan medical check up ini sebenarnya kita untuk mengantisipasi kan gitu. Kalaupun memang ternyata dia, katakanlah ternyata, tekanan darahnya mulai tinggi nih, mulai udah 150/100. Nah kita kan mencegah nih, gimana nih, mungkin pola hidup. Nah, tinggal kita lihat nih pola hidupnya seperti apa. Ternyata yang membuat kenaikan daripada tekanan darah itu stres pekerjaan misalnya gitu kan, kemudian tidur yang kurang, kemudian ada permasalahan-permasalahan lain. Nah itu sebenarnya kan seperti itu, karena dimanapun dikatakan bahwa dengan ternyata kalau pekerjaan ini membuat diri saya begini ya, dia akan mengatur dirinya sendiri gitu, gitu loh ya. Atau
Karena nanti dia takut, wah nanti nih kalau udah darah tinggi, ini akan lari ke stroke, akan lari ke jantung, dan lain sebagainya. Dia harus ini, jangan kemudian tahu ini tekanan darah tinggi, aduh jadi suatu tekanan darah tinggi ini kumaha. Kan kita ada antisipasi, berarti dia harus berobat secara teratur ke dokter untuk mengendalikan tekanan darah tersebut, sehingga dia mempunyai kualitas hidup yang baik dengan menyandang komorbid gitu kan, darah tinggi tersebut. Dok, tapi saya pengen meralat sedikit, Dok. Apa tuh? Bahwa stres itu tidak hanya disebabkan oleh pekerjaan, Dok. Ya. Pemajikan juga punya andil membuat kita stres juga. Makanya kalau usia udah di atas 50, jangan banyak cicilan. Itu juga bisa. Ini juga bisa ini ya, bisa memicu ya. Oke, ngomongin lansia nggak bakal ada habisnya. Karena lansia ini sebetulnya ini datang juga karena doa-doa yang dikabul. Kita ini kan selalu berdoa, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umur istriku, anak-anakku agar bisa beribadah lama kepadamu. Ya kan doa-doa yang dikabul. Sampai akhirnya kita menjadi lansia. Artinya akan lansia semua pada waktunya. Ya kan gitu. Nah, untuk menjelang itu yang para pralansia di usia 50 tahun ke atas, ini ada pesan-pesan nih dari Pak Am sama dari Dokter Tri buat para pralansia yang akan menghadapi lansia. Ini pesannya seperti apa, Dok? Iya, terima kasih. Kalau saya dari bidang kesehatan selalu berpesan bahwa tadi yang Bapak Haji katakan bahwa lansia pasti. Karena nggak mungkin kita hindari. Nggak mungkin kita memuda aja gitu kan gitu. Oleh karena itu kita dari sekarang yang disebut dengan pralansia tersebut ya kita harus bersiap diri dengan cara apa? Tadi pola hidupnya, gitu kan, gaya hidupnya, aktivitasnya, semua sudah kita tata sedemikian rupa supaya ketika kita akan mengalami masa itu, mungkin kalau dari sudut orang-orang tua kita jangan terlalu menyusahkan kan begitu, ya, karena mungkin satu hal dari tadi yang ingin saya katakan sama seperti haji tahun sekarang, haji tahun sekarang itu kan bicara adalah haji ramah lansia, kan gitu. Karena kemarin ini sekedar nih, saya baru ingat haji tertua itu 119 tahun. Tahun ini. Itu paling tua 119 tahun. Masih bisa ini dong. Betul. Tetapi kemarin juga saya mendapatkan kabar dari teman-teman yang ada di sana, karena kebenaran juga saya sebagai pengurus dari Perdoki, Perhimpunan Kedokteran Haji, itu ada lansia usia 65 tahun. Itu dia kesasar di Tanah Suci, kemudian diarahkan untuk kembali kemana poskonya, di mana ininya tempat tinggalnya. Dia nggak mau untuk kembali karena saya mau kembali ke rumah saya, tidak mau kembali ke hotel. Sudah diingatkan bahwa ini ada di Tanah Suci. Dia bilang tidak, ini ada di Indonesia. Itu bagian nah, itu artinya jangan sampai ya kita ini di usia lansia itu kan seperti itu akhirnya, ya. Tetapi itu tantangan. Oleh karena itu yang ingin saya kembalikan ke pertanyaan tadi. Kita tua udah pasti, kalau tidak dari sekarang kita merawat diri kita, nah artinya nanti ke depannya kita juga akan mengalami hal-hal seperti tadi yang Pak Haji katakan, demensia. Dan tentunya adalah demensia senilis. Karena secara kedokteran pun, jangankan itu penglihatan kita, pendengaran kita, pengunyahan kita, semua dengan sendirinya akan menemui batasnya. Yang tadinya pengennya gini, tapi kalau udah slow, jadi slow motion ya kan. Pak, kira-kira seperti apa Pak? Jadi dari sisi ini nih, KLPI ya. Kalau dari sisi kacamata KLPI bahwa memang kita tetap eksis di bagaimana meningkatkan kebugaran para lansia. Yang pertama selalu menghimbau dan mengajak para lansia ini untuk tetap melakukan aktivitas, terutama olahraga, misalnya jalan santai misalnya, kemudian juga dia tetap melakukan istirahat yang cukup, kata dokter tadi, karena dengan istirahat yang cukup, insya Allah si tubuh ini akan ada saat istirahat, dan dengan istirahat yang cukup proses pemulihan kesehatan, karena faal tubuh dok kalau
dalam kondisi istirahat yang total itu bisa bekerja dengan maksimal kan. Iya. Tapi kalau kondisi yang kurang tidur, jangankan lansia, kita aja saya ini semalam Kelejengan, Pak, kalau kelejengan. kurang tidur, Pak. Nah, kemudian juga betul kata dokter tadi bahwa nutrisi. Nutrisi. Karena lansia ini istilah kedokteran risti ya Pak ya. Iya. Iya. Risiko tinggi. Iya. Kepleset Susah sedikit. makan juga kan gitu. Ya, kepleset sedikit jatuh ini mending kalau hanya badan yang kebentuk, Iya. kalau kepala udah. Iya. Ada juga kalau lansia saya tidak menyarankan anak-anaknya khususnya di Banten atau di Indonesia, kalau membawa lansia dibonceng naik motor, aduh ngeri juga. Kalau memang tidak terpaksa minimal beca atau apa yang bisa duduk nyaman atau di mobil gitu kan. Atau suruh nyetir sendiri dok ya? Tapi kemarin di Buleleng ada yang usia 120 dok. 120 ya. Memang 120. dari sisi apanya powernya berkurang. Tadi Oke. kata Pak Haji yang tadinya jos menjadi jos. Gitu. Tapi kan Pak Am menyarankan supaya orang-orang berusia untuk terus melakukan Aktivitas jangan sampai kendor. jangan sampai kendor. Termasuk aktivitas Aktivitasnya- terhadap istri juga harus Nah dipertahankan ini tuh, Pak. nanti Pak Dokter yang menjawab karena begini ada sebuah penelitian Ah. aktivitas itu juga berdampak pada nilai psikologis. Baik secara faal tubuh atau psikologis mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan. Apabila yang jarang juga melakukan itu Pak Haji juga bisa stres juga Pak Haji gitu. Hubungan istri itu ya? Iya. Gimana dok? Kebutuhan biologis ya. Nah ini apakah hubungan biologis itu memperlama kita memasuki usia lansia Pak? Bukan memperlama, Jadi? tetapi artinya memperlambat lah gitu ya. Memperlambat. Kalau, Betul, artinya, jadi- kalau lama itu kan anti hitungan waktu kan tidak. Artinya sebenarnya apapun yang membuat kita gembira. Enjoy ya? Gitu ya. Enjoy intinya Pak Haji. Iya. Jadi kata Wong Serang enjoy of life lah. Enjoy of life. Jadi sampai tua pun tetap bisa bahagia. Iya. Oke. Kalau masih ada pasangannya, kalau nggak ada ya cari. Terima kasih banyak Pak Am, Pak Dr. Tri sudah hadir pada peringatan Hari Lansia dan kita semua akan lansia pada waktunya. Jadi kalau Boleh yang saya pesan siap, satu, Pak Haji? boleh Boleh silakan pesan, Pak. karena kita di Banten Pak Dokter kita belum melakukan screening test. Agenda kita di KLPI pusat itu Banten rencananya di bulan Juni, rencana tanggal 20 ini kita akan. Nah, saya mohon partisipasi bantuan dari beberapa pihak Siap. karena dari sana bukan program ini tapi hanya bantuan untuk alat-alat kesehatan itu tidak ada. Jadi mudah-mudahan kalau di beberapa pihak ketiga misalnya dari perusahaan atau dari penyalur produk-produk kesehatan bisa bantu untuk kelancaran screening test besok di Banten ini. Tanggal berapa Pak? Rencana tanggal 20, tapi kami perlu rapat dulu dengan Dinkes. 20 di sini. Juni. 20 Juni. 20 Juni. Mudah-mudahan nanti pada tanggal 20 Juni screening testnya bisa mendapatkan support dan sukses Siap. untuk di Banten. Baik, terima kasih banyak. Di usia pralansia 50 tahun ke atas, kita juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan, menjaga olahraga kita, menjaga nutrisi kita, dan enjoy apa tadi? Dok? Enjoy of life. Enjoy of life, artinya bahagia terus. Sama ini, Ji, usia program. boleh tua. Program lansia 1 juta per bulan itu Ji, kalau bisa dilaksanakan. Didorong. Oh, yang 1 juta. Iya, karena sebentar kita mau masukin usia itu. Usia boleh tua, tetapi jiwa tetap muda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.